Yang ketiga ya, penting untuk memformulasikan gambaran yang jelas tentang sistem klien ya. Yang keempat, Paxos Generalis perlu memahami sistem klien, interaksi sistem klien ya dengan sistem yang lain. Nah, ini pentingnya belajar teori sistem gini, dan belajar perspektif ekologi itu seperti ini. Jadi gimana nih nanti kita pakai EcoMap instrumennya ya, memahami interaksi antar sistem klien ya. Yang keempat, praktisi atau Paxos harus mengidentifikasi informasi-informasi yang hilang, yang itu mungkin penting untuk memahami situasi klien. Makanya ada pendekatan bio, psycho, social, spiritual ya. Di situ bionya kita minta dari dokter ya, psikonya dari psikolog ya, sosialnya kita sendiri yang kerjain ya, dengan asesmen. Kemudian spiritual dari ya kita juga bisa nilai tentang spiritualitas seorang. Jadi ini kalau kita nggak terlalu paham tentang bionya, maka medical examination detailsnya mana ya, laporan kesehatannya dan seterusnya. Jadi ini untuk ini mungkin penting untuk memahami secara utuh klien. Yang terakhir adalah penting untuk menyatukan semua informasi ya secara bersama-sama. Nah, ini yang agak krusial dan seringkali sulit dilakukan karena kita sudah terlalu overwhelmed dengan semua permasalahan yang kita pahami dari klien sehingga kita kebingungan sendiri. Nah, ini yang tidak boleh terjadi karena semua yang kita pahami dalam assessment itu dituangkan dalam satu perencanaan ya nantinya. Oke, berikutnya adalah mengakses assessing, melakukan assessment dari perspektif mikro ya, praktek mikro. Jadi dalam assessment praktek mikro yang menjadi concern dari metode casework ya, pertama kita menggambarkan bagaimana kita mendefinisikan problem. Nah, kadang-kadang kita kesulitan ya mendefinisikan problem. Apa sih masalahnya ya? Nah, di buku ini dibantu, Paxos dibantu dengan, oke, kalau Anda bingung, lihat ada beberapa tipe masalah. Kalian tidak perlu bingung, nanti cocok-cocokkan saja. Yang namanya masalah bisa berupa interpersonal konflik. Yang pertama ya. Jadi konflik interpersonal. Jadi orang yang punya kesulitan terkait berhubungan dengan orang lain ya, ini masuk pada kategori masalah interpersonal ya. Misalkan seorang remaja ini susah sekali dia punya teman ya, dengan punya menjalin persahabatan dengan temannya. Ini punya interpersonal konflik. Kemudian seorang perempuan ya menolak ya di sebuah panti ya, menolak untuk kooperatif ya dengan staf ya, terkait dengan kebutuhan healthcare dia sendiri, tapi dia menolak. Nah, ini dalam diri si klien sendiri udah nggak ada sesuatu yang salah, konflik dalam dirinya sendiri ya.
Ya, jadi karena dalam dirinya ada ketidakberesan dalam tanda kutip, maka dia menjadi berkonflik dengan orang lain gitu ya. Eh, dia tidak bisa fit, tidak bisa cocok dengan orang lain. Ini disebut interpersonal conflict. Yang kedua adalah dissatisfaction in social relations. Ada ketidakpuasan dalam suatu hubungan sosial. Ya, kan kadang kita merasa mungkin kita nggak berkonflik, tapi kita merasanya nggak nyaman aja gitu ya, nggak nyaman dengan orang itu. Nah, sehingga menjadi kurang asertif ya, kemudian ya tidak merasa tidak bahagia ya eh, dalam suatu hubungan. Ya, hubungan ini tidak melulu hubungan dalam pengertian seperti suami istri atau um, hubungan intim gitu dengan seseorang ya, kedekatan, tapi sifatnya umum ya. Social relation itu bisa dengan teman, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapapun, sehingga ada tidak kebahagiaan, tidak ketidaknyamanan. Ini adalah masalah. Kemudian berikutnya adalah masalah dengan organisasi formal. Misalkan uh, ya klien ini selalu punya masalah dengan organisasi formal manapun yang di mana dia berinteraksi ya. Uh, ya, jadi kadang-kadang kan kita ini ya dalam tanda kutip bertengkar ketika mengakses suatu layanan ya, misalkan ketika mengakses rumah sakit, BPJS atau apa program-program pemerintah gitu ya, ketika berinteraksi dengan aparat gitu, dengan petugas gitu ya. Nah, kita merasa tidak apa kita sulit ya, kadang kita tidak terdata atau bantuannya telat dan sebagainya. Ini problems with formal organization. Kemudian tipe masalah yang berikutnya adalah kesulitan peran ya, performa peran ya. Apa sih peran itu? Peran adalah um, pola perilaku yang diharapkan secara secara budaya yang dikarakteristikkan ya, yang mengkarakteristikan orang ya dalam posisi tertentu dan status tertentu dalam masyarakat ya. Misalkan orang pasti berasumsi yang namanya peksos atau guru atau dosen, pejabat itu yang diharapkan oleh masyarakat adalah mereka berperilaku dengan perilaku tertentu ya. Ini role namanya ya. Dokter harusnya seperti ini, punya masyarakat punya harapan ya secara kultur ya. Itulah yang membentuk peran. Jadi peran dosen apa? Karena ada harapan masyarakat ya, dosen harus seperti itu, guru seperti itu. Nah ya, kemudian dibakukan dalam suatu nama profesi ya. Sebenarnya kalau peran itu secara kultur ya, tapi profesi kemudian sudah dinamakan satu profesi, tapi ya, ketika seorang punya peran di masyarakat tetapi dia tidak sesuai menjalankan perannya itu, maka dia punya masalah. Inilah kita ketika melakukan asesmen terhadap klien. Oke, dia posisinya atau